Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Nuriza Wulan Maharani dengan NIM 11190510217, kelas KPI 4A. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Lalu yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena dengan mengingatnya dan bersalawat kepadanya, kita dapat mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Baiklah, langsung saja kita menuju kepada materi. Materi kali ini kita akan membahas tentang zolim ataupun dizolimi. Berbuat zolim ataupun menzolimi merupakan perbuatan yang tercela, dan perbuatan tersebut sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berbuat zolim dapat merugikan orang-orang yang dizolimi. Bahkan tak jarang banyak orang yang sakit hati karena dizolimi. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, unsur ahoka zoliman au mazluman qila ya Rasulullah hadza nansuruhu mazluman fakaifa nansuruhu zoliman qala tamna'uhu minaz zulmi. Yang artinya, tolonglah saudara-saudaramu yang berbuat zolim ataupun yang dizolimi. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami menolong orang-orang yang dizolimi. Lalu bagaimana kami menolong orang-orang yang berbuat zolim? Rasulullah SAW bersabda, kau cegah dia berbuat zolim, maka itulah pertolonganmu terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Jika diterjemahkan per kata, maka akan seperti ini. Unsur ahoka, tolonglah saudara-saudaramu, zoliman au mazluman, yang berbuat zolim ataupun yang dizolimi. Kila ya Rasulullah. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, hadza nansuruhu mazluman, kami menolong orang-orang yang dizolimi. Fakaifa nansuruhu zoliman, lalu bagaimana kami menolong orang-orang yang berbuat zolim? Kola. Nah, kolanya ini kembali lagi kepada Rasulullah, yang berarti Rasulullah SAW bersabda, tamna'uhu minaz zulmi, yang artinya kau cegah dia berbuat zolim, maka itulah pertolonganmu terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu seperti contoh orang-orang yang zolim yang akan saya bawakan, misalnya seperti ini. Seorang pemimpin memerintahkan agar rakyatnya ataupun pengikutnya tidak memakan makanan yang haram. Nah, tetapi pemimpin tersebut malah memakan makanan haram. Nah, perbuatan ini dapat disebut dengan perbuatan yang zolim, gitu, karena pemimpin tersebut melakukan ta'mur wala ta'mal, memerintah tetapi tidak melakukannya atau tidak menjalankannya, gitu. Nah, ini merupakan perbuatan zolim seperti itu. Lalu jika kita melihat orang-orang yang dizolimi, maka wajib bagi kita untuk menolongnya, karena kewajiban setiap muslim adalah saling tolong menolong. Nah, lalu bagaimana jika kita melihat orang-orang yang berbuat zolim? Alangkah baiknya kita mendekatinya lalu menasihatinya dengan cara yang paling baik, agar orang-orang yang berbuat zolim pun dapat mendengarkan nasihat kita dan dapat berubah menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Lalu seseorang pernah berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, jadikanlah orang tua kaum muslim sebagai ayahmu, jadikanlah anak kecil mereka sebagai anakmu, dan jadikanlah orang yang sebaya sebagai saudaramu. Yahya bin Mu'az ar-Razi pernah berkata, hendaklah kaum mukmin memiliki 3 hal. Jika engkau tidak dapat memberikan manfaat kepadanya, maka janganlah kamu menimbulkan mudarat kepadanya. Jika engkau tidak dapat menyenangkannya, maka janganlah kamu menyedihkannya. Dan jika kamu tidak sanggup memujinya, maka janganlah kamu mencelanya.
Baiklah, cukup sudah pemaparan materi tadi. Lalu dapat disimpulkan bahwa hendaklah kita sebagai muslim haruslah berbuat baik kepada orang lain dan saling tolong-menolong kepada orang lain. Jauhilah perbuatan zolim, karena zolim merupakan perbuatan tercela dan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena dengan berbuat zolim banyak menyakiti hati orang-orang yang dizolimi. Bahkan tak jarang banyak orang yang dizolimi itu merasa trauma itu karena telah dizolimi oleh orang-orang yang berbuat zolim seperti itu. Nah, karena terdapat di dalam sebuah mahfuzat yang berbunyi seperti ini: Man zolama zulima, barang siapa yang menzolimi pasti dia akan dizolimi, seperti itu. Makanya Allah sangat melarang kita untuk berbuat zolim gitu, karena nantinya kita pun bakal merasakan apa itu yang namanya dizolimi, seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan kata yang sudah saya perbuat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.